Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih dalam kaitan iradah dan qudrah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna iradah itu telah terdahulu sebutnya, yaitu sifatun yata'atta biha takhassisul mumkinati bi ba'di ma yajudu 'alaiha. Sifat yang maujud mendatangkan dengan dia menentukan segala mungkinat dengan setengah barang yang harus atasnya. Dan arti taksis itu merajihkan setengah yang harus atasnya, seperti daripada ilmu umpamanya, maka dirajihkan daripada jahil, maka keduanya itu harus, maka ditentukan ilmu, maka tiada jahil daripadanya. Itu taksis iradah. Dan yang harus atasnya itu segala mungkin yang mutaqabilat. Maksudnya mungkin yang berlawanan, seperti panjang lawannya pendek, dan yaitu mungkin yang berlawanan wujud dan adam, dan segala makadir seperti panjang lawan pendek, artinya kadar yang tertentu ganti daripada selawan daripada segala makadir yang lain. Iradah adalah satu sifat yang wajib bagi Allah. Dengan sifat tersebut Allah mentaksiskan mungkinat-mungkinat dengan sebahagian yang harus bagi mungkinat. Yang dimaksud dengan mungkinat adalah segala makhluk, itu mungkinat. Yang dimaksud dengan ma yajudu alaih, segala mungkin lain yang boleh bagi mungkinat tersebut. Contoh, Allah boleh saja menjadikan makhluk itu laki-laki atau perempuan, putih atau hitam, pendek atau panjang, bodoh atau cerdas. Maka makhluk itu diistilah dengan mungkinat. Mayajud, perkara yang boleh saja ditentukan oleh Allah kepada mungkinat tersebut, itulah sesuatu yang berlawanan.
boleh panjang, boleh pendek. Yang tentukan mungkinat itu panjang, tidak pendek, itu iradah Allah. Yang tentukan makhluk itu laki-laki bukan perempuan, itu iradah Allah. Yang tentukan mungkinat itu kurus bukan gendut, itu adalah iradah Allah. Maka seluruh mayajud, artinya sesuatu yang harus itu memiliki lawannya. Yang tetapkan salah satu daripada dua yang harus yang memiliki lawan tersebut adalah iradah Allah. Tanya watengku. Sigolom na terkena udunya, maka berhak bagi Allah. Jut gepena getanya Aceh, jut gepena getanya Jawa. Jut gepena getanya hitam, jut gepena getanya putih, jut gepena getanya careng, jut gepena getanya bangai. Maka mayajud alih careng bangai nyen gepenan mayajud alih. Dua perkara yang berlawanan, kedua-duanya boleh ada pada makhluk. Boleh bodoh, boleh cerdas. Tetapi mesti salah satu. Bersamaan keduanya mustahil. Bak watenyan careng, bak watenyan bangai. Yang mustahil. Artinya kedua-duanya boleh ada. Boleh bodoh, boleh cerdas. Yang tentukan si mungkinan itu cerdas siapa? Itulah iradahnya Allah. Yang tetapkan si mungkinas itu bodoh siapa? Itulah iradahnya Allah. Maka terjadinya makhluk, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang Jawa, Batak dan sebagainya. Itu semuanya atas ketetapan iradahnya Allah. Artinya tidak ada satupun yang telah terjadi lewat daripada ketetapannya iradah Allah. Tidak ada. Pernah yang salah saboh terjadi kederawan lagi yang tanpa ditetapkan oleh Allah. Hana. Maka semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Puaka hitam, putih, beruakai, god akai, taat, maksiat, mukmin, kafir, bandum kana dalam ketetapan Allah. Allah yang taksiskan demikian. Allah yang tetapkan demikian. Maka segala yang terjadi pada makhluk itu harus. Kenapa dikatakan harus? Karena tidak ada kemestian bagi Allah untuk menetapkan yang demikian. Yang hana ba Allah. Pemesti Allah getetapkan ji bicara hana. Pemesti Allah getetapkan ji bermukmin hana. Pemesti Allah getetapkan ji berasal syurga hana. Disinilah membuktikan bahwa Allah tidak wajib baginya menjadikan makhluk itu islah dan aslah. Ataupun salah dan aslah. Hana wajib ba Allah gejadikan makhluk di atas God dan di atas lebih God. Hana wajib. Di antara contoh salah yang God. Gebi ke makhluk makanan. Aslah leh gebi makanan yang ledat-ledat lom. Aslah lebih God. Na wajib laganyan ba Allah? Hana. Ataupun aslah sedikit berbuat ibadat banyak pahala.
Wajibkah bagi Allah yang demikian? Tidak. Karena tidak ada yang mampu memaksakan Allah. Fa'alu lima yurid. Apapun yang dilakukan oleh Allah, semuanya sesuai dengan ketetapan kehendaknya. Itulah ketetapan iradah. Bahkan Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dianya Allah, itulah zat yang membentuk ia akan kamu fil arham, dalam segala rahim-rahim ibunda, kaifa yasha, sebagaimana kehendak Allah. Artinya tidak ada yang mampu mengatur Allah. Sehingga menyena yang tanya, pakan Allah gepegat menan. Maka payah terjawab, buat Allah tidak dipertanyakan. Hanya perbuatan kita makhluk yang dipertanyakan Allah. Pakan menan hun Allah. Hana hak petu bak getanya. Makanya tengku, apa yang ka Allah jadikan kepada getanya, syukuri. Nyong takai. Apa yang ka Allah jadikan kepada getanya, terima. Karena memang laganya keinginan daripada Allah Ta'ala. Maka jangan berharap apa yang dilakukan oleh Allah mesti sesuai dengan keinginan kita. Nya hana pu harap hana ada. Pesit berharaplah apa yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Maka hana pakon-pakon dalam tauhid. Pakon menawa. Hana pakon-pakon dalam tauhid tengku. Pakon laganyan citkan laganyan hun Allah. Pakon menan cika menan hun Allah. Pakon disinan cika disinan hun Allah. Hana pakon-pakon. Maka jangan berharap apa yang dilakukan oleh Allah mesti sesuai dengan hun gedanyo. Hana teguh. Hun gedanyo hana berlaku. Keinginan gedanyo hana manfaat teguh. Bila mana bertentangan dengan keinginan Allah. Yang terjadi dalam kejadian nyata semata-mata itu adalah keinginan Allah Ta'ala. Andai keinginan kita bersesuaian dengan keinginan Allah, maka terjadi. Apabila keinginan kita bertentangan dengan keinginan Allah, maka yang wujud dalam kejadian nyata itulah keinginan Allah. Hana urang tengku, hana. Purlea butamong penjara, hana. Semaksiat apapun dia. Sejahat apapun dia. Hana urang galak tamong dalam penjara. Tapi memang Allah telah menghendaki. Tetap payah tamong. Walau dia pencuri, tetap dia mencari ilah. Bagaimana caranya supaya tidak masuk. Walau dia pelaku korupsi, juga demikian. Hana urang galak tamong penjara. Maka sebagaimana tidak ada manusia yang ingin masuk penjara, begitu pula secara fitrahnya manusia tidak ada yang ingin masuk neraka. Hana nunggu. Na urang galak tamong neraka hana. Semaksiat apapun dia. Pancuri tengah cuma-cuma tengku. Yang kitanya yang bak pancurinya. Hai, ikah neraka pun surga. Iya surga lah. Barang gak bicara juga. Karena tidak ada manusia yang berkeinginan hidup menderita. Hana tunggu. Fitrah manusia itu tidak ada. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan Allah sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrah manusia? Menerima Tuhan dan menerima kebenaran. Apa fitrahnya manusia? Mengakui adanya Tuhan dan senang terhadap kebajikan. Itu fitrah manusia. Mempakan kedudau. Terjadi sebaliknya. Ada yang tidak yakin adanya Tuhan. Ataupun yakin adanya Tuhan. Tetapi tidak senang terhadap kebajikan. Dikarenakan hatta abawahu yuhawidanihi. Au yumadjisanihi. Au yunasiranihi. Pengaruh yang pertama keluarga. Pengaruh yang kedua lingkungan. Pengaruh yang ketiga kawan. Kedua orang tuanya lah yang menyahudikan si anak atau menasranikan si anak atau memajusikan si anak.
Fitrah manusia semua membenarkan yang namanya kebenaran. Fitrah manusia semua menerima Tuhan. Mendung nunggu. Makanya neutus Rasul Musa, Isa hingga sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan putra mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ini tujuan. Mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ini tujuan. Karena fitrah karilah, maka kembalikan manusia kepada fitrahnya. Apa fitrahnya manusia? Akhlakul karimah. Berakhlak dengan akhlak muli, baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Makanya Rasulullah mengingatkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Buktinya apa? Setiap manusia punya akhlak, tetapi sudah hancur, makanya diperbaiki kembali oleh Rasulullah. Semua manusia punya akhlak, tetapi sudah tiada sempurna, disempurnakan kembali oleh Rasulullah. Dengan apa disempurnakan? Dengan syariat-syariat Allah, dengan sunnah-sunnatullah. Disempurnakan. Artinya apa? Tidak dikatakan manusia tanpa akhlak dan tidak akan mungkin adanya akhlak tanpa agama. Ini tak ada masalah. Artinya akhlak dan agama dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hana gekeun akhlak menyahana agama. Hana gekeun agama menyatakan hana akhlak. Kan sesuai dulu. Tah urang akhlak, itulah urang yang agama. Tah urang agama yang ke yang nama akhlak. Maka tidak dapat dipisahkan antara agama dengan akhlak. Jadi yang perlu diingat, kenapa itu terjadi? Karena demikianlah yang diinginkan oleh Allah. Ini tak ada masalah. Pakana yang berok tengku, karena Allah berkeinginan untuk memberikan pembelajaran kepada kita. Ada yang baik. Karena menyahana yang berok, hana mengogot. Pakana yang panjang tengku, untuk ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada pendek. Ini tak ada masalah. Sebab getanya manusia pengetahuan terbatas. Tanpa ada bandingannya sungguh kita tidak akan paham. Maka nepegat kapi nyak mu'ah mukmin. Ketika Allah mengatakan berimanlah kamu. Kata tu berarti baik lagi sagoje berarti. Janganlah engkau kafir berarti baik lagi modelnya berarti. Allah jadikan ada bandingannya, ada lawannya supaya kita lebih memahaminya. Ada bawah, ada atas, ada kiri, ada kanan, ada besar, ada kecil, ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik dan sebagainya. Jadi bandumnya hana yang terjadi kebetulan. Hana. Nah yang terjadi kebetulan hana tunggu. Semua telah ditaksis oleh Allah. Semua telah ditetapkan oleh Allah. Semua telah ditentukan oleh Allah. Berusaha silahkan. Tetapi yang terjadi akhirnya tetap apa yang telah ditentukan Allah. Maka usaha kita tidak akan pernah mampu memberikan hasil. Maka tujuan usaha semata-mata untuk ibadah. Menanam. Apapun bentuk usahanya. Kita sebagai guru berarti usaha melalui gurunya. Kita sebagai pedagang berarti berusaha melalui pedagangnya. Kita sebagai militer berusaha melalui militernya. Kita sebagai polisi berusaha melalui polisinya. Tetaplah berusaha dalam jalur yang benar. Dalam jalur yang baik. Karena usaha itu bernilai ibadah. Karena melalui jalur yang tidak baik. Maka bernilai maksiat. Dosa. Maka usaha terus berusaha. Tetapi usaha tidak mampu menghasilkan suatu apapun hasil. Nyo yang perlu kita yakin. Maka Allah tidak wajib baginya melakukan yang baik-baik. Tidak wajib pula baginya melakukan terhadap makhluk itu yang terbaik. Hanya wajib Allah. Inilah perbedaan antara kita ahli sunnah dengan kelompok Mu'tazilah. Kalau menurut anggapan Mu'tazilah, Allah mesti melakukan yang baik
dan yang terbaik. Di antara alasan mereka ayat Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, surah Al-Mu'minun. Maha sucilah Allah yang telah menciptakan sesuatu yang maha bagus, yang bagus-bagus. Fatabarakallah, maha suci Allah. Ahsanul khaliqin, yang telah menciptakan yang baik-baik. Ataupun yang lebih baik ciptaannya segala makhluk. Jadi dasar daripada kalimat ahsanul khaliqin berarti Allah pencipta yang terbaik. Berarti ada lain pencipta kurang baik. Maka disandarkanlah maksud. Seluruh yang diciptakan Allah semua yang baik-baik. Yang tidak baik itulah ciptaan makhluk itu sendiri. Maka pendapat yang demikian dibantahkan oleh ulama ahli sunnah. Kalau seandainya manusia menciptakan yang tidak baik, sedangkan Allah menciptakan yang baik-baik, berarti antara manusia dengan Allah sudah seimbang kemampuannya. Sudah sama kemampuannya. Kemampuan Allah menjadikan yang baik-baik, kemampuan manusia menjadikan yang tidak baik. Maka samalah di segi kekuatan kudrahnya antara manusia dengan Allah. Menyamai makhluk dengan Khalik itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena sifat makhluk tidak mungkin ada pada Khalik, sifat Khalik tidak mungkin ada pada makhluk. Sedangkan ini makhluk sudah mulai mendapatkan sifat Khalik, dah mampu menghasilkan walau yang buruk-buruk. Kata pusama Allah dengan makhluk, sesat menyesatkan. Nah, ini tertolak. Manusia tidak mampu menghasilkan apapun, apakah itu yang baik ataupun itu yang jahat. Yang menghasilkan segala-galanya terjadi pada manusia. Itu adalah semata-mata perbuatannya Allah Ta'ala. Kemampuannya Allah Ta'ala. Apakah itu yang terjadi baik ataupun yang terjadi itu buruk. Sawa pelahe buatnya bak getanya Allah. Baik ke pelahe yang god-god bak getanya. Udip dia taat. Buat Allah. Ataupun yang ke pelahe yang buruk-buruk. Udip di dalam maksiat. Buat Allah. Disinilah menunjuki bahwa Allah tidak mengambil kepentingan. Apakah Anda itu taat ataupun Anda maksiat. Allah tidak mengambil kepentingan. Oleh karenanya, sebahagian ahli tasawuf tengku, watagi ibadat biasa-biasa benar. Gepuput ibadat wajib ke dong? Karena ibadat wajib memang menyahanta puput utang. Yang ke ibadat wajib sebagai puput. Menyena yang tanyang pakan hana puput ibadat-ibadat sunat. Tak letak lo ibadat ke hana pangkat si Allah. Tegak datang lo ibadat. Berat tataan lo ibadat. Allah ke hana pangkat. Karena Allah, walau kita tidak mengakui dia itu Tuhan, dianya tetap Tuhan. Artinya apa? Jadi Tuhan karena bukan pengakuan makhluk. Dah hana taat tali katanya ke Tuhan sih. Maka biasa-biasa mendang ke ibadat. Ya, negara. Maka ketika Allah melahirkan taat seorang makhluk, ketaatan makhluk itu tidak mengambil manfaat kepada Allah. Begitu pula sebaliknya. Ketika Allah mewujudkan makhluk itu dalam maksiat, maksiatnya si makhluk tidak membawa kemudaratan bagi Allah. Artinya ahwate getanya maksiat Allah pupansion je ke Tuhan, hana dengku. Hana pensiun. Allah je ke Tuhan kan gara-gara getanya pu Tuhan. Dah hantar tempu Tuhan jika Tuhan. Jadi Allah tidak mengambil manfaat daripada kebajikan makhluk. Allah pun tidak akan zahir mudarat atasnya dengan sebab pengingkaran si makhluk. Hana tak pugapi. Maka pu yang gepegat oleh Allah Ta'ala hak drawagata makhluk. Oleh karenanya, ketika kita telah memahami tauhid yang sebenarnya, sungguh le getanya watengku gelisah getanya kan baake tengku. Tapi gelisah getanya baawai. Artinya apa?
Kita tidak pernah merasa gelisah. Apakah saya kemudian nantinya mati dalam keadaan mukmin atau mati dalam keadaan kafir? Apakah nantinya saya ini akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Kenyan yang perlihatannya. Yang perlihatannya yang putra. Awai uroje. Sigolom nau getanyo kenau. Bagaimana Allah telah menetapkan saya menjadi ahli surga atau neraka? Nyan kenyan baru gue kenuru tauhid. Karena bila Allah telah menetapkan pada awal kali menjadi ahli surga, sekalipun kita hidup dalam maksiat, yakinlah tetap mati kita dalam taat dan pastinya ahli surga. Kalau Allah telah menetapkan kita menjadi ahli neraka, sekalipun hidup dalam taat, pastilah mati dalam maksiat, pastinya akan menjadi ahli neraka. Jadikan ujung yang perlegetannya khawatir. Awal kejadian patokan dari iradahnya taksis Allah. Kon akhir. Karena menyepa yang kagak tetapkan ba awal, akhir terjadi pasti menang. Maka kan ba akhir yang kita khawatirkan. Ba awal ketetapan. Tapi yakinlah. Ketika legetannya wakana bukti-bukti ahli syurga, ke syurga kamu ritawa tengku. Apa buktinya? Kita sudah termasuk kepada ahli-ahli ibadah. Getanya termasuk kepada urung-urung yang taat kepada Allah. Senang menuntut ilmu agama, senang mengikuti jamaah, majlis taklim dan sebagainya. Ketanda-tanda asal syurga kana bagetanya. Alhamdulillah kana. Munya ketanda asal syurga kana, maka ketamong syurga kabrat mungkin. Tapi menyebut tanda api golomna, hana mungkin. Nyo ketanda kana bagetanya. Dan jiwa getanya memang terikat dengan ibadah. Berarti kan semakin tahu lagi. Ketika jiwa telah terikat dengan ibadah, maka kita pasti akan terikat dengan ibadah yang lainnya. Karena ketika jiwa telah terikat dengan satu kebaikan, maka kebaikan yang satu akan menarik beberapa kebajikan yang lainnya. Berarti semakin semangatlah ibadat. Tapi menyegolam tamulai dalam ibadat yang satu, jangan berharap akan tertarik jiwa kepada ibadat yang lainnya. Karena menang aja ketika getanya jatuh dalam satu maksiat, maksiat yang satu itu pun akan menarik berbagai macam kemaksiatan yang lain. Lagi butuh berani je tengku. Ibadat menang, maksiat juga sama. Yang belau-belau buntut tengku nekalan. Yang dari hasil yang hana-hala. Karena dasar memang penghasilan yang tidak halal, makanya dia main judi. Yang bersedekah masjid. Santuni anak yatim, yakinlah. Itu adalah hasil yang halal. Makanya tertarik kita pertempatkan pada tempat yang halal. Indal hasanata al hasanatu ba'daha. Wa inna sayi'atu ba'daha. Kemudian. Dan segala amkinat. Artinya tempat yang tertentu. Ganti daripada segala tempat yang lain. Dan segala zaman. Artinya zaman yang tertentu. Ganti daripada segala zaman. Dan segala jihad. Artinya yang tertentu. Ganti daripada segala jihad. Seperti masyrik. Ganti daripada maghrib. Itu semua dalam ketetapan iradah Allah. Kenapa kita lahir daerah timur bukan daerah barat. Kenapa kita lahir di kota Luxmawe bukan di Sigli dan sebagainya. Tempat telah ditetapkan. Arah telah ditentukan. Semuanya dalam ketetapan Allah. Bahkan di antara kita nyawa tengku. Hana mutahayal pi dalam kehidupan akan teruk tebak tempat tersebut. Tapi karena Allah telah mentakdirkan dengan iradahnya, teruk kita nyawa kenan tengku. Bahkan kita nyawa sebaliknya. Hana pernah mutahayal pi akan terempok kekayaan yang sedemikian banyak. Tetapi karena Allah telah mentakdirkan dengan iradahnya, kekayaan itu tetap kita kuasai.
Bahkan kita tidak pernah berhayal akan mendapatkan kedudukan atau pangkat yang sedemikian itu. Tapi karena Allah telah mentakdirkan dengan iradahnya, pangkat itu pasti akan kita sandang. Pasti itu. Makanya jangan terlalu berhayal. Berat berhayal, katanya bahaya. Maka harap menteng menurut usaha. Etnan kamu madah. Menyetengah pula capli cemata ingat menteng beik belau ber. Baik ingat beik belau mata takut keruting mendu capli. Jadi yang sesuai menteng. Menyetengah tapegat kuih tapuduk bagadai kopi baik rencana ke belau Honda. And belau engkau sebuah tempuk seput alhamdulillah sesuaikan dengan usaha. Tapi seandainya dengan usaha yang kecil menghasilkan hasil yang banyak, alhamdulillah. Tapi baiklah terlalu berhayal. Baik ia juk baru sebuah pecuk ke rencana nak belau Honda. Muruah ia juk Honda pican. Jadi sesuaikan usaha sehingga kita tidak berputus asa. Menan aja tunggu. Kan sering lo ulang-ulang berakon. Putra lo ulang-ulang. Lagi tanya alam dunia nyobek susah-susah. Sampai belum pegah. Yang tanda susah drawa kepa. Karena mandum kalihna dalam ketetapan Allah. Munya getanyo gaduh lam susah pajan senang dugu. Nyo tak ingat. Lam kandungan ma oraje pi hana senang. Pakon hana sip hormon ngam vitamin. Mak getanyo urang ngempung. Tengah mengandung getanyo lega ngengkui kenang. Mangka hansip hormon. Hana senang tu. Apalagi memang ada rencana ingin menggugurkan. Sirawaikon hana galak getanyo. Tengah tadu alang kandungan. Kali muka getanyo ngembohanu. Kali tegon kita nyoli tape. Si rencana kena gugur rupanya. Lam kandungan hana senang. Lahir lampu mau api hana senang. Padahal senang. Lam kubu lebih bahaya alam. Orang akhirat hana tajalah alam. Makanya. Sabi laulang nugu. Ketika kita mempelajari tauhid. Maka sempurnakanlah hati kita atas segala takdir Allah. Senang susah itu tidak ada hakikatnya. Cuma ate kita nyawa sagai bergejolak. Hakikatnya hana senang susah. Tak pegah ilong cukup susah pakot. Karena penghasilan lon 100 ribu. Ikop na yang 10 ribu ya si orang. Menumpak 100 senang. Nah yang pegah susah pakot. Tinggal kekayaan 10 juta. Dia orang lain kekayaan kepitan. Ketika mendapat 10 juta. Itu adalah kesenangan yang besar. Maka hana senang susahnya. Tergantung ba'draw wata tengku. Begitu pula kita nyaurinang. Ilong sabi-sabi gedot ilakau wata tengku. Makanya kau susah. Ita nyo nacit gedot ilakau. Linang lain si kenang tepuk 20 jam balakau. Maka jangan terlalu melihat ke atas. Lihatlah ke bawah tengku. Hana susah kita nyaudip. Kita nyo manu cukup senang-senang. Cukup senang. Mendung tu. Hana yang mati kita nyo gara-gara hana makanan. Hana. Maka mandum katanya senang. Oleh karenanya syukurilah apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sungguh dengan demikian kesenangan akan datang dengan sendirinya. Tapi bila mana tidak mensyukuri apa yang telah kita dapati, yakinlah senantiasa kita gelisah. Pakai long laganya igop kala gaji. Pakai long munau igop kamu deh. Pakai long hinau igop kahide. Hana ketenangan. Ketika hinau api salah, kodeh api salah. Ketika laganya api hanagat, lagaje api hendak terima. Pajan senang dulu. Nah, makanya modal utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan, syukuri apa yang ada. Yang pasti senang dulu. Aman udip katanya. Nasi pelu, alhamdulillah. Nasi retuk, alhamdulillah. Nasi juta, masya Allah. Ini cukup gembira adalah. Karena lebih le orang usaha lain yang lebih berat daripada usaha katanya wadaku. Katanya orang yang tak usaha kadang-kadang tak tarik becak merempak 100 ribu ya si orang. Nah yang orang lain tengku 20 per jam kerja. Ia duk semen tengku 50 ribu ya gaji si orang. So berat kerja. Berat orangnya. Tapi penghasilan nekalan sama. Maka syukuri. Apa yang diberikan oleh Allah syukuri. Menyedron hana syukur. Tak le merempak hana syukur. Artinya putra. Hansip-sip. Waktu merempak 100 perlu ke 1 juta.
Sejuta per lihat 10 juta. Hanya watak 10 juta, dak 10 juta, temu belum betul. Watak 100 juta, 1 miliar, hampir siap dulu. Sebab tidak merasa cukup itulah kehidupan kita akan selalu goyah, gundah dan sebagainya. Hanya berhayal. Hanya ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iradah artinya berkehendak Allah. Berkehendak artinya berkehendak Allah Ta'ala. Jadi ataupun ketetapan dari Allah Ta'ala. Jadi ulu-ulu yang meninggal yang ditetapkan Allah buku nak perubahan atau bersama makmur dan sebagainya kamu. Nah contoh di masa Nabi Daud, Pak murid-muridnya terus malaikat gegugah pada Nabi Daud. Ini murid yang mudahan 3 minggu meninggal. Ini bapak pleh-plehnya ternyata kemudian sebulan kemudian teruslah malaikat ditanya oleh Nabi Bakar punya orang 3 minggu. Jadi kena sedekah dan buat sedekahnya hingga pada hukumnya kena dikira iradah berarti nak berubah jadi mohon keterangan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Allah yang diperlihatkan kepada makhluk, baik kepada manusia dan malaikat. Yang pertama kalam yang terbukukan di dalam Al-Quran. Yang kedua kalam yang tertulis pada Lauhul Mahfud. Apakah cuma itu kalam Allah? Tidak. Itu bahagian daripada kalam Allah. Maka yang diperlihatkan kepada malaikat catatan-catatan di Lauh Mahfud. Maka yang namanya Lauh Mahfud makhluk. Yang namanya makhluk boleh berubah. Maka yang diketahui oleh malaikat ajal yang tercatat di Lauh Mahfud. Besok dia meninggal. Sedangkan ujung daripada maksud Allah malaikat sendiri tidak tahu. Yang tahu malaikat hanya sebatas yang tercatat bak Lauh Mahfud. Singa melinggai. Enam tak ujung-ujung lehnya hanya kedepa oleh malaikat. Karena ujung lehnya bisa saja takdir Allah dengan ta'liq kepada makhluk. Ta'liq. Andai dia bersedekah. Ta'liq tersebut malaikat tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Karena itu ta'liq iradah Allah yang disembunyikan oleh Allah. Artinya ujung-ujung daripada iradah tersebut tidak dinampakkan kepada malaikat. Padahal hakikat iradah Allah dia tidak meninggal besok. Meninggalnya 1 tahun kemudian. Alasan sebab proses karena bersedekah. Bersedekah proses. Jadi segala keburukan ada prosesnya. Segala kebajikan ada prosesnya. Maka tidak ada istilah di dalam syarak loncat. Hana yang na taubat. Putra taubat. Na proses dari hana God bacut hingga bit dia ke God proses. Hana dari masjid plup loncat kepada taat nyahana lagi. Maksiat ke taat loncat hana. Begitu pula dari taat loncat ke maksiat hana tetap ada proses. Proses dari keluarga. Karena terjadi kesenjangan keluarga. Terjadi kehancuran rumah tangga. Lingkungan dan sebagainya. Ada prosesnya. Begitu pula ta'liq ini termasuk bagian proses. Yang ditepi oleh malaikat. Metulih ba'lah. Besok dia meninggal. Ujung daripadanya. Tak boleh. Gesam li Allah Ta'ala. Karena gesam li Allah. Hendak ditepi oleh malaikat. Na ujung lam rupanya. Tak ujung lam.
Allah ta'lik. Andai dia bersedekah demikian, maka sungguh dia akan panjang usia. Nah gitu pun oleh malaikat. Jadi karena Allah telah mentakdirkan ta'lik tersebut, dia adalah usianya 1 tahun kemudian, dan dia pasti bersedekah karena sedekah merupakan proses sebab sehingga dia mendapatkan 1 tahun kemudian, maka Allah wujudkan dia bersedekah kemudian Allah tambahkan usianya. Nyan menyetadang ada surah ngan bersedekah bit-bit panjang umum. Tapi na pula pendapat makna panjang adalah barakah. Arti barakah apa? Walau usia 60 tahun tetapi banyak beribadat dalam usia 60. Walau usia 30 banyak diperuntukkan ibadah daripada maksiat. 50 tahun udip. 25 tahun lam taat. Ketimbang 50 tahun udip. Siuroi tengah taat sogot. Agak 50 tahun. Kupu panjang tak tahu udip teman. Lemaksiat. Maka dinamakan barakah. Artinya banyak usia diperuntukkan di dalam ibadah. Maka yang perlu pegah putra. Kejadian-kejadian yang tertulis di Lauhul Mahfud. Yang menjadi catatan pengetahuan bagi malaikat. Begitu pula bagi makam-makam aulia. Orang-orang yang kena pegli hati oleh Allah. Mereka itu bisa melihat catatan di Lauhul Mahfud. Mereka bisa melihat tulisan kalam Allah di Lauhul Mahfud. Sama seperti kita melihat tulisan dalam Al-Quran. Degekalan. Apakah sudah pasti catatan di Lauhul Mahfud? Namanya saja loh, papan, food, mahfud yang dijaga. Artinya itu makhluk. Yang namanya makhluk pasti berubah, boleh berubah. Makhluk yang boleh berubah. Artinya catatan yang ada di situ yang berubah-ubah. Sedangkan iradah Allah tidak berubah. Tercatat besok meninggal. Yang tercatat besok meninggal. Padahal kehendak Allah bukan besok. Tapi 1 tahun kemudian dengan sebab bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.